Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dwi Firmansyah, channel yang mengulas tentang makanan, masakan, dan aneka kue. Kali ini kita akan membuat suatu makanan atau cemilan tradisional Indonesia, yaitu pastel. Nah, sekarang kita mulai membuat kulitnya. Kita ada telur 1, ada kaldu ayam, ada garam, ada air es secukupnya, ada margarin, ada terigu protein sedang, dan juga minyak goreng. Oke, langsung kita membuat kulit pastelnya. Langkah-langkahnya adalah tuang semua terigu ke dalam wadah. Saya gunakan terigu protein sedang sebanyak 250 gram. Kemudian masukkan garam sebanyak setengah sendok teh dan juga kaldu ayam sebanyak setengah sendok teh. Lalu masukkan margarin. Saya menggunakan di sini margarin sebanyak 60 gram. Setelah itu kita aduk menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah bersih. Sampai membentuk gerindil-gerindil. Proses pengadukan ini kurang lebih selama 2-3 menit. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya. Dan klik like jika kamu suka video ini dengan menekan tombol jempol ke atas. Dan isi kolom komen dengan masukan yang positif. Dan share video ini ke teman kamu, saudara kamu, dan yang membutuhkannya. Terima kasih. Setelah tekstur gerindilnya didapat, kemudian kita tuangkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Lalu 1 butir telur. Aduk kembali sampai hampir kalis. Kenapa hampir kalis? Karena di sini kita akan menambahkan sedikit air es, kurang lebih 30-40 ml. Proses adonan kulit pastel ini usahakan jangan terlalu lama. Karena jika terlalu lama mengaduknya, nanti adonan akan stiff. Nah, jika adonan kulit sudah seperti ini, barulah kita menambahkan air. Kurang lebih 30-40 ml saja. Jangan terlalu banyak. Terus diaduk sampai semuanya kalis. Sampai adonan kalis seperti ini butuh waktu kurang lebih 10 menit. Dan diamkan adonan ini untuk resting selama 30 menit ke depan. Sambil menunggu adonan resting selama 30 menit, kemudian kita buat bahan isiannya. Saat ini saya membuat bahan isian pastel ini menggunakan bumbu kari. Di sini saya menggunakan bumbu kari sebanyak 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, merica setengah sendok teh, kaldu ayam setengah sendok teh, dan biji pala setengah buah dan diparut. Dan juga ada gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Dan untuk bawang-bawangan di sini saya menggunakan 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan setengah batang daun bawang. Untuk kentang dan wortelnya saya menggunakan 3 buah kentang ukuran sedang dan 3 buah wortel ukuran sedang. Untuk bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, garam. Ini kita potong-potong dulu supaya tidak mentah-mentah pada saat diulek. Nah, untuk isian pastel bermacam-macam gaya ya. Saat ini saya membuat isian pastel dengan bumbu kari. Ada juga isian pastel menggunakan bihun, wortel, dan kentang. Selain itu juga isian dari daging ayam atau dari daging sapi. Jadi intinya untuk isian pastel ini bebas menggunakan daging ataupun sayuran. Bawang-bawangan ini kita ulek sampai halus. Setelah halus kita siapkan minyak kurang lebih 3 sendok makan. Nyalakan api, saya di sini menggunakan api sedang. Lalu tumis bumbu yang tadi kita ulek. Bawang merah, bawang putih, dan garam. Di sini ditumis sampai wanginya keluar, sampai harum dan cukup matang. Enak atau tidaknya suatu masakan adalah pada saat menumis bumbu. Pastikan pada saat menumis bumbu, semua bahan-bahan sudah cukup matang sempurna dan tidak ada yang bau langu.
Setelah tumisan bumbu matang, kita bisa masukkan daun bawang ke dalam tumisan supaya mengeluarkan aroma yang lebih kaya lagi. Kemudian kita bisa masukkan bumbu kari sebanyak 1 sendok teh ke dalam tumisan ini supaya menambah aroma dan rasa dalam masakannya. Aduk kembali tumisannya sampai mengeluarkan aroma bumbu karinya. Untuk kari ini kita ada yang warna hitam dan juga ada yang warna kuning. Jadi bebas untuk menggunakan bumbu kari dengan warna tersebut. Kemudian setelah aroma kari tercium, kita bisa masukkan bumbu-bumbu lainnya seperti biji pala parut, kaldu ayam, lada, dan gula pasir. Setelah tumisan semua tercampur rata, kita bisa tambahkan sedikit air. Di sini saya menggunakan 1 gelas belimbing untuk airnya. Setelah tumisan harum, kita bisa masukkan kentang dan wortel yang sudah kita potong-potong, kita cuci bersih. Kemudian kita masukkan ke dalam tumisan ini. Lalu aduk rata kembali. Untuk isian pastel ini saya buat 2 kali dari jumlah kulit yang saya buat karena saya akan simpan di kulkas. Jadi besok-besok kita hanya membuat kulitnya saja, ataupun kita bisa menggunakan kulit martabak untuk isian ini. Lalu kita aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Di sini saya tambahkan air 2 gelas belimbing lagi, jadi jumlah total airnya 3 gelas belimbing. Karena mau memastikan kentang dan wortelnya cukup matang dan empuk. Dimasak terus sampai airnya reduce, tinggal sedikit. Kemudian kita bisa masukkan setengah sendok makan mentega supaya tambah harum tumisannya. Nah, di sini pastikan air sudah tidak ada di penggorengan ya. Proses masak isian ini kurang lebih sekitar 15 menit. Lalu kita tuangkan ke dalam wadah. Jadi di sini isian pastel tidak hanya gurih, tetapi ada wangi karinya. Isian pastel ini juga enak dimakan langsung dengan nasi panas. Oke, selesai dengan isian pastel, kemudian kita membuat kulitnya. Setelah tadi adonan kulit di resting selama 30 menit, kemudian kita timbang sebanyak 25 gram. Lalu kita rolling seperti ini. Rollingnya membuat lonjong ya. Setelah cukup tipis, kemudian kita isi. Saya di sini isi dengan 1 sendok makan cukup. Kemudian ditutup, pastikan semua bagian kelimannya harus tertutup rapat supaya tidak bocor pada saat digoreng nanti. Setelah tertutup, kemudian kita mulai ngelim. Ini namanya proses ngelim ya. Kalian bisa tulis di kolom komen pada saat proses ini adalah proses apa namanya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi ukurannya sedang. Hasilnya sebanyak kurang lebih 15 atau 16. Lanjut ke proses menggoreng. Gunakan minyak yang dingin pada saat Anda mulai menggoreng pastel. Tujuannya adalah supaya hasil gorengan pastelnya nanti tidak bentol-bentol dan mulus. Di sini kita menggunakan api yang kecil
supaya tidak cepat hangus. Jadi memang prosesnya agak lama tetapi hasilnya maksimal. Untuk pastel khas Betawi ini memang kulitnya harus terlihat mulus dan tidak bentol-bentol. Kebetulan saya tinggal dulu di daerah Tanah Abang. Jadi pastel yang digoreng itu yang dijual di daerah Tanah Abang kulitnya 95% semua mulus. Tips saat menggoreng adalah pastel tidak boleh dibalik berkali-kali. Jadi dia hanya boleh dibalik satu kali saja. Tujuannya adalah pastel ini supaya tidak terlalu berminyak. Cocoknya pastel ini dimakan dengan bumbu kacang. Untuk resep bumbu kacang ada di kolom deskripsi. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.